Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penyebaran Islam di Kalimantan. Dosen pengampu, pembimbing Rahmawati, mata kuliah pengantar studi Islam. Disusun oleh saya sendiri, Mayada, jurusan Pendidikan Agama Islam, PI Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Kuala Kapuas. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya, inayahnya hingga penulisan dapat menyelesaikan menyusun makalah yang berjudul Penyebaran Islam di Kalimantan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Di samping itu, penulisan berharap semoga isi dari makalah yang dibuat dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya para pembaca, serta yang dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang yang kami kaji di dalamnya. Dalam pembuatan makalah ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Makalah ini penulisan menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyusun makalah ini karena keterbatasan waktu, kemampuan dan penulisan kami. Oleh karena itu, penulisan mohon kritik, saran dan yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki makalah-makalah kami selanjutnya. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi, daftar bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, bab 2 pembahasan Islam masuk di Kalimantan, Islam masuk di Kalimantan Selatan, Islam masuk ke Kalimantan Timur, Islam masuk di Kalimantan Tengah. Bab 3 penutup, kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Para ulama yang berdakwah di Sumatera dan Jawa melahirkan kader-kader dakwah yang terus-menerus mengalir hingga inilah awal dari masuknya Islam di Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo. Kala itu melalui dua jalur. Jalur pertama yang membawa Islam masuk ke tanah Borneo adalah jalur Malaka, yang dikenal sebagai kerajaan Islam, serta Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka di tangan penjajahan Portugis. Islam setelah membuka dakwah semakin menyebar. Para mubalik dan komunitas Islam kebanyakannya mendiami pesisir barat Kalimantan. Jalur lain yang digunakan penyebaran dakwah Islam adalah para mubalik yang dikirim dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah dari Kalimantan ini menemui puncak saat kerajaan Demak berdiri dan Demak mengirimkan banyak mubalik ke negeri ini. Perjalanan dakwah mulai yang akhirnya melahirkan kerajaan Banjar dan ulama-ulama besar, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Kalimantan Selatan, terutamanya sejak abad ke-14 sampai abad ke-16, terjadinya proses pembentukan negara dalam dua fase. Fase pertama disebut dengan itu negara suku atau ethnic state, yang diawali oleh negara dan Sarunai memiliki orangnya Makyan. Fase kedua adalah negara awal atau realis santen, yang diawali oleh negara Dipa dan negara Baha. Terbentuknya negara Dipa dan negara Baha menandai zaman klasik Kalimantan Selatan. Negara Baha akhirnya lenyap seiring dengan terjadinya pergolongan istana. Sementara Islam masuk ke berkembang di sampingnya kepercayaan lama. Zaman baru ditandai dengan lenyapnya kerajaan negara Baha
yang beralih ke periode negara kerajaan Kingdom Santen. Dengan lahirnya kerajaan baru yaitu Kerajaan Banjar pada tahun 1526 yang menjadikan Islam sebagai dasar negara resmi kerajaan. B. Rumusan masalah. 1. Menjelaskan tentang bagaimana Islam datang ke Pulau Kalimantan. 2. Menjelaskan tentang bagaimana penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. C-nya mengetahui tentang bagaimana Islam datang ke Pulau Kalimantan. 2. Mengetahui tentang bagaimana penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Bab 2-nya pembahasan. Islam pertama kali masuk di Kalimantan di daerah utara, tempatnya di daerah Brunei sekitar pada tahun 1500 Masehi. Setelah Raja Brunei memeluk Islam sekitar 1520, maka Brunei menjadi pusat penyiaran agama Islam hingga Islam masuk ke Filipina. Pusat penyebaran Islam yang lain adalah Kalimantan Barat, di dekat Muara Sambas. Islam masuk ke daerah ini diperkirakan pada abad ke-16 dibawa oleh orang-orang Zuhur yang menyusul, kemudian dari Sambas ditaklukkan oleh kerajaan Zuhur. Adapun masuk Islam ke Kalimantan terjadi sekitar 1550 Masehi atas pengaruh dari Jawa. Dikatakan bahwa raja-raja dari Kalimantan Selatan memeluk agama Islam setelah mendapatkan bantuan dari Sultan Demak. Daerah timur Kalimantan terdapat kerajaan Bugis yang mendapatkan pengaruh Islam sekitar tahun 1620 Masehi. Islam masuk ke daerah ini melalui jalan perkawinan orang-orang Arab dengan putri raja daerah ini. Proses masuknya Islam di beberapa daerah Pulau Kalimantan, yaitu Islam masuk di Kalimantan Barat. Islam masuk ke Indonesia masih menyisakan perbedaan pendapat. Ada 3 teori yang dikembangkan oleh para ahli mengetahui masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat, banyaknya dianut oleh ahli dari Belanda. Singkat saja saya sebutkan nama-namanya saja. 2. Teori Persia dikembangkan oleh Husain Dejazadiningrat. 3. Teori Arabia. B. Islam masuk ke Kalimantan Selatan. Barangkali sumber yang cukup tua menyebutkan bahwa Kalimantan pada periode menjelang masuknya Islam di Kalimantan ialah negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Pramaca tahun 1365. Ini telah menyebutkan daerah Kalimantan Selatan yang diketahui adalah daerah sepanjang sungai negara Sungai Barito dan sekitarnya. Situasi politik di daerah Kalimantan Selatan menjelang Islam banyaknya diketahui oleh sumber historiografi tradisional, yaitu Hikayat Lambung Mangkurat dan Hikayat Banjar. Sumber tersebut memberitahukan bahwa di daerah Kalimantan Selatan terdiri dari kerajaan yang bercorak Hindu dengan Dipa yang berlokasi di daerah Amuntai, dan kemudian dilanjutkan dengan negara Baha di sekitar negara sekarang. Menjelang datangnya Islam ke daerah Kalimantan, setelah kerajaan yang bercorak Hindu telah berpindah dari negara Dipa ke negara Baha, dipindah oleh Maharaja Sukarama atau mertua ratunya Lemak. Setelah dia meninggal, dia digantikan oleh Pangeran Temengku yang menimbulkan sengketa, dan Pangeran Samudra, cucunya Maharaja Sukarama, yang dilihat dari segi institusi kerajaan yang mempunyai hak
hak waris tahta kerajaan. Dengan demikian, negara Baha adalah negara benteng terakhir di institusi kerajaan bercorak Hindu dan setelah itu digantikan oleh institusi bercorak Islam. Sunan Giri sangat besar terhadap berkembangnya kerajaan Islam di Demak. Sunan Giri yang memberikan gelar Sultan kepada Raja Demak. Dalam hal ini sangat menarik perhatian hubungan antara Sunan Giri dengan Kalimantan Selatan. Dalam hikayat Lambung Mangkurat diceritakan tentang Raden Sungsang dari negara Dipa yang lahir ke Jawa. Ketika dia masih kecil, kelakuannya jengkel. Ibunya Putri Kamburang yang juga dikenal sebagai Putri Kalongsong waktu dia kecil karena hingga sering mengganggu ibunya, dipukul di kepalanya dengan mengeluarkan darah hingga itu dia lari dan ikut ke juragan tertinggi di Juragan Balamba yang berasal dari Surabaya. Juragan Balamba memeliharanya sebagai anak sendiri dan setelah dewasa ia dikawinkan dengan putra Juragan Balamba sendiri. Dia mempunyai 2 anak putra, Raden Panji Sekar dan Raden Panji Dekar. Keduanya berguru pada Sunan Giri. Raden Sekar kemudian diambil menjadi menantu Sunan Giri dan kemudian bergelar Sunan Serabut. Raden Sekar Sungsang kemudian kembali menjalankan perdagangan sampai ke negara Dipa. Dengan penampilan yang tampan, Raden Sekar Sungsang adalah seorang pedagang dari Jawa yang banyak mengadakan hubungan perdagangan dengan pihak kerajaan negara Dipa. Akhirnya dia dikawin dengan Putri Sungsong, penguasa negara Dipa, yang sebetulnya adalah ibunya sendiri. Setelah Putri Kalongsong hamil, barulah terungkap bahwa suaminya adalah anak yang dulunya hilang. Mereka bercerai. Raden Sekar Sungsang memindahkannya pemerintahan menjadi negara Baha yang berlokasi sekitar negara sekarang, sedangkan ibunya tetap di negara Dipa sekitar Amuntai sekarang. Raden Sekar Sungsang yang menurut Raden Samudra yang terjadinya Sultan Suryansah Raja pertama di Kerajaan Banjar. Raden Sekar Sungsang menjadi raja pertama di negara Baha dengan gelar Maharaja Sari Kaburangan. Selama dia berkuasa, hubungan dari Giri tetap terjalin dengan pembayaran upeti setiap tahun. Singkat saja, langsung saya bacakan. Islam masuk ke Kalimantan Timur. Pada masa pemerintahan Aziz Raja Mahkota 1525 sampai 600, Kerajaan Kutai Kartanegara kedatangan 2 orang ulama dari Makassar, yaitu Syekh Abdul Qadir Khaid Tunggal yang bergelar Batok Si Bandang dan Batok Ritiro yang dikenal dengan gelar Tunggang Parang, seperti yang dikisahkan dalam Silsilah Kutai. Tujuan perdagangan 2 ulama tersebut adalah untuk menyebarkan agama Islam dengan cara mengajak Aziz Raja Mahkota untuk memeluk agama Islam. Pada awalnya, ajakan ulama ini ditolak oleh Aziz Raja Mahkota dengan alasan bahwa agama di Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Hindu. Alangkah dakwah kedua ulama ini untuk mengajak Aziz Raja Mahkota ditolak oleh sang raja. Bahkan karena langkah dari dakwah ini buntu, Tuan Ri Bandang akhirnya memutuskan kembali ke Makassar dan meninggalkan tunggangan
perangnya di Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai jalan akhir. Tunggang Parang menawarkan solusi kepada Aji Raja Mahkota untuk mengadu kesaktian dan menawarkan solusi kepada Aji Raja Mahkota untuk mengadu kesaktian dan taruhan apabila Aji Raja Mahkota kalah, maka sang raja bersedia untuk memeluk Islam. Akan tetapi jika Raja Mahkota yang menang, maka Tunggang Parang akan mengabdikan hidup untuk Kerajaan Kutai Kartanegara. Solusi Tunggang Parang disetujui oleh Raja Mahkota. Adu kesaktian akhirnya digelar dan berujung dengan kekalahan Aji Raja Mahkota. Sebagai konsekuensinya kekalahan, maka Aji Raja Mahkota akhirnya memeluk Islam. Sejak Aji Raja masuk Islam, maka pengaruh Hindu yang telah tertular lewat interaksi dengan Kerajaan Majapahit lambat laun luntur dan berganti dengan pengaruh Islam, dan sebagian rakyat yang masih memilih memeluk agama Hindu kemudian berselisih dan langsung pindah ke daerah pinggir kerajaan. Perkembangan Kerajaan Kutai Kartanegara yang mempunyai lokasi yang berdekatan dengan Kerajaan Kutai yang lebih dulu adalah Muara Kaman. Pada awalnya yang tidak menimbulkan ekspresi yang berarti, hanya saja ketika Kerajaan Kutai Kartanegara dipilih perintah oleh Aji Pangeran Sinon Panji mendapat ing Matadipura yang pada tahun 1605 sampai 1630 Masehi. Terjadinya perang antar kedua kerajaan ini diakhiri perang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Kutai Kartanegara dilembur menjadi satu dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara ing Matadipura. Raja pertama dari bergabungnya dua kerajaan ini adalah Aji Pangeran Sinon Panji mendapat ing Martapura 1065-1630 Masehi. Pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinon Panji mendapat ing Martipura, pengaruh Islam yang telah masuk sejak pemerintahan Aji Raja Mahkota, yaitu 1525 sampai 1600 Masehi, telah mengangkat kuat Islam sangat berpengaruh pada Islam pemerintahan Kerajaan Kutai serta negara ing Matadipura. Indikator dari pengaruh Islam terlihat pada pemakai Undang-Undang Dasar Kerajaan yang dikenal dengan nama Panji Salaten, yang terdiri dari 39 pasal dan memuat sebuah kitab peraturan yang bernama Undang-Undang Beraja Nanti yang memuat 1064 pasal peraturan. Kedua undang-undang tersebut berselisih peraturan tentang yang disandarkan pada hukum Islam. Pemimpin pertama yang memakai gelar Sultan adalah Aji Sultan Muhammad Idris. Beliau merupakan menantu dari Sultan Wozo La Mandikuling, seorang bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada saat Raja Bugis di Sulawesi Selatan sedang berperang melawan POC. Sultan Wozo meminta bantuan Aji Sultan Muhammad Idris. Memerintah bantuan pun dipenuhi oleh Aji Sultan Muhammad Idris. Di Sulawesi Selatan untuk membantu Sultan Wozo La Andingkuling dalam upaya memberikan bantuan tersebut. Aji Sultan Muhammad Idris meninggal dunia.
Selama kepergian Aji Sultan Muhammad Idris ke Sulawesi, kursi Sultan Kutai Kartanegara ing Matadipura dipenggal oleh Dewan Perwakilan. Tetapi ketika Aji Sultan Muhammad Idris meninggal dalam pertempuran Sulawesi, timbulnya perebutan tahta tentang pergantian sultan. Perubahan tahta terjadinya antara dua anak Aji Sultan Muhammad Idris, yaitu putra mahkota Aji Imbul dan Aji Kado. Pada awal perebutan tahta, Aji Lembus berdesak oleh Aji Kado dari Larik dan Larik ke Sulawesi, ke tanah kakeknya, yaitu Sultan Wozo Alamadokuling, yaitu Imbul menggalang kekuatan untuk kembali menyerang Aji Kado yang menduduki ibu kota Sultan Kutai Kartanegara Martadipura yang terletak di Pemarangan karena ibu kota Sultan Kutai Kartanegara telah dipindah dari Kutai Lama ke Pemarangan sejak tahun 1732. Aji Imbul akhirnya menyerang Aji Kado dan Pemarangan dikundung oleh orang-orang Wozo dan Bugis, dan Aji Imbul berhasil mengalahkan Aji Kado dan menduduki singgasananya Sultan Kutai Kartanegara ing Madapipura. Singkat saja, kita langsung masuk. Islam masuk ke Kalimantan Tengah. Seorang ulama yang telah berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Kota Waringin. Ulama tersebut adalah Kiai Gede. Kiai Gede adalah seorang ulama asal Jawa yang ditulis oleh Sultan Demak untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Kalimantan. Kedatangan Kiai Gede tersebut ternyata disambut baik oleh Sultan Mustainubillah oleh sang Sultan. Kiai Gede kemudian ditugaskan menyebarkan Islam di wilayah Kota Waringin, sekalipun membawa misi-misi untuk merintis kesultanan baru di wilayah ini. Berkat jasa-jasa yang besar dalam penyebaran Islam dan membangun wilayah Kota Waringin, Sultan Mustainubillah kemudian menganugerahi jabatan kepada Kiai Gede sebagai Adipati dan di Kota Waringin dengan pangkat Patih Mahingkubumi dan gelar Adipati Gede ing Kota Waringin. Namun hadiah yang paling berharga dari Sultan bagi Kiai Gede adalah dibangunnya sebuah masjid yang terletak bukan sekedar masjid yang kelak bukan sekedar sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat bagi Kiai Gede dan para pengikutnya. Bersama para pengikutnya yang waktu itu hanyalah berjumlah 40 orang, Kiai Gede kemudian membangun Kota Waringin dari hutan belantara menjadi sebuah pemukiman yang cukup maju. Walaupun wilayah Kota Waringin sekarang ini menjadi salah satu kota yang terbilang maju di Kalimantan, hal itu tidak dapat dipisahkan dari jasa Kiai Gede dan para pengikutnya. Kiai Gede membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Kiai Gede. Masjid ini menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Kota Waringin. Masjid Kiai Gede dibangun pada tahun 1632. Yaitu miladiyah atau tahun 1552 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Mustadin Billah 1650 dan 678 Masehi, Raja keempat dan Kesultanan Banjarmasin.
Bab ketiga, penutup. Di kesimpulannya, Islam datang ke Indonesia terutama di Pulau Kalimantan dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi, terutamanya bagian rakyat yang menengah ke bawah. Mereka lebih dihargai dan tidak tertindas. Bagi mereka, Islam tidak mengenal sistem kasta karena semua masyarakat memiliki derajat yang sama. Islam juga membawa perubahan-perubahan baik di bidang politik, ekonomi, dan agama. Islam juga bisa mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan dan mengusir para penjajah. Jadi kesimpulan makalah dari saya, pendapat saya, penyebaran Islam di Kalimantan melalui perdagangan dan mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Islam yang berkembang melalui kegiatan perdagangan, mulai dari kawasan Sambas kemudian menyebar ke arah penghuluan sungai. Sekian dan terima kasih. Mohon kalau ada hilaf dan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.